Tanggal 12 Juli 2008. Pagi itu suasana di sekitar kebun binatang Ragunan tidak seperti biasanya guys. Bukan karena keramaian pengunjung, tapi karena bau menyengat yang berasal dari 2 tas dan 1 kantong plastik guys. Awalnya orang-orang mengira itu hanya sampah, namun saat dibuka, isi di dalamnya membuat siapapun yang melihat langsung mundur. Itu bukan sampah, itu potongan tubuh manusia. Tidak utuh, tidak dikenali, dan tidak ada yang tahu bahwa penemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang akan membuka fakta bahwa di sebuah rumah sederhana di Jawa Timur ada 11 orang dikubur dalam diam. Dan semua itu dilakukan oleh 1 orang, namanya Ferry Idam Heniansah, atau lebih dikenal dengan Rian nih guys. Rian lahir pada 1 Februari 1978 di Jombang, Jawa Timur. Ia adalah anak bungsu dari 2 bersaudara nih. Kakaknya Mulyo Wasis adalah saudara 1 ibu tapi berbeda ayah. Sejak kecil kehidupan Rian tidak sepenuhnya stabil. Ia lebih sering tinggal terpisah dari orang tuanya dan hidup di lingkungan pesantren nih. Ayahnya, Ahmad Maskur, adalah pensiunan satpam pabrik gula. Sedangkan ibunya, Kasiatun, lebih sering tinggal bersama anak pertamanya guys. Secara sekilas tidak ada yang benar-benar terlihat aneh. Rian tumbuh seperti anak pada umumnya nih. Namun semua mulai berubah saat Rian masuk SMP guys. Perilakunya mulai berbeda. Ia lebih tertarik pada kegiatan yang dianggap feminim, menari, berdandan, dan aktif di dunia seni. Di sekolah ia dikenal cerdas, cekatan, mudah bergaul, namun juga lebih sering berteman dengan perempuan. Tidak ada yang menyangka nih perubahan kecil ini akan menjadi bagian dari perjalanan hidup yang gelap. Rian sempat masuk sekolah favorit SMP Negeri 1 Jombang, tapi hanya bertahan 1 bulan. Ia pindah ke SMA Kabuh, bertahan 1 semester, pindah lagi ke SMA Negeri 3 Jombang, dan lagi-lagi hanya bertahan 1 bulan. Seolah ia tidak pernah benar-benar menemukan tempatnya. Hingga akhirnya Rian memutuskan pergi ke Jakarta guys. Di Jakarta hidup Rian berubah. Ia merasa lebih diterima. Ia masuk ke lingkungan sosial baru gitu kan. Lingkungan yang membuatnya merasa bebas. Rian mulai hidup berpindah-pindah. Kos mahal, apartemen, tempat tinggal yang biayanya tinggi. Salah satu apartemen yang pernah ia tempati adalah tempat di mana nantinya sebuah pembunuhan mengerikan terjadi. Menurut pengakuannya, semuanya dimulai pada Juli 2007 nih. Korban pertama adalah Guru Setio Pramono. Peristiwa itu terjadi di rumah orang tua Rian di Jombang. Ya, dengan benda keras Rian memukul kepala korban hingga tewas. Namun yang membuat kasus ini berbeda bukan hanya pembunuhannya, tapi apa yang terjadi setelahnya. Tubuh korban digulung dengan kasur lalu dibakar. Sisa tubuhnya dimasukkan ke kolam ikan dan kemudian dikubur nih. Semua dilakukan di halaman rumah sendiri. Dan yang paling mengerikan guys, setelah itu Rian tetap hidup seperti biasa. Setahun berlalu tidak ada yang tahu, tidak ada yang curiga, sampai akhirnya muncul 1 kasus yang mengubah segalanya guys. Korban berikutnya adalah Heri Santoso nih, seorang manajer penjualan perusahaan swasta. Tanggal 12 Juli 2008, Rian membunuhnya di sebuah apartemen di Depok. Motifnya tersinggung guys. Tersinggung kenapa nih? Ya karena Heri menawarkan uang untuk berhubungan dengan pacarnya. Emosi memuncak, Rian membunuh Heri lalu memutilasi tubuhnya. Potongan-potongan tubuh itu dimasukkan ke dalam tas dan kantong plastik dan dibuang di dekat Ragunan. Rian mungkin berhasil menyembunyikan banyak hal, tapi satu kesalahan menghancurkan semuanya. Setelah membunuh Heri, Rian menggunakan ATM dan kartu kredit milik korban nih. Ia berfoya-foya dan disinilah jejaknya mulai terdeteksi.
polisi mulai menyusun potongan demi potongan dan akhirnya Rian ditangkap. Namun yang ditemukan setelah itu jauh lebih mengerikan dari dugaan siapapun nih. Polisi menuju rumah orang tua Rian di Jombang. Mereka mulai menggali halaman belakang. Tanggal 21 Juli 2008 satu jasad ditemukan, lalu satu lagi dan satu lagi, dan total 4 jasad ditemukan pada penggalian pertama. Namun belum selesai. Tanggal 28 Juli 2008 penggalian kedua dilakukan dan kembali jasad-jasad lain ditemukan guys. Total korban akhirnya mencapai 11 orang nih. Korban yang teridentifikasi antara lain Heri Santoso, Vincent Yudi Priyono, Ariel Somba Sitanggang, Grady Glenn Adam, Guru Setio Pramono, Agustinus Fitri Setiawan, Nani Hidayati, Sylvia Ramadhani Putri, dan Sylvia Ramadhani ini masih umur 3 tahun guys. Lanjut Muhammad Aksoni, Zainal Abidin, Muhammad Asrori alias Aldo. Semua dikubur di tempat yang sama. Rian bukan pembunuh acak. Ia memilih korbannya, polanya ya sama. Mendekati korban, membuat hubungan, mengajak ke rumah, membunuh dengan benda tumpul. Seringnya dengan linggis nih. Motifnya nih cemburu, dendam, dan ingin menguasai harta korban. Banyak pembunuh terlihat brutal, namun Rian berbeda nih guys. Saat diperiksa ia tenang, saat diadili ia bahkan tersenyum. Tidak panik, tidak menyesal, seolah-olah semua yang ia lakukan adalah hal yang biasa. Rian diadili di Pengadilan Negeri Depok nih. Tanggal pentingnya 6 April 2009. Putusannya hukuman mati. Ia mengajukan banding ditolak. Kasasi juga ditolak nih. Peninjauan kembali ditolak lagi. Mahkamah Agung tetap menguatkan vonis tersebut guys. Pengacaranya Kasman Sengaji mengatakan akan mengajukan gerasi kepada Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono nih. Namun hingga kini Rian masih hidup di penjara. Eksekusinya belum dilakukan guys. Kasus Rian tidak berhenti di luar penjara. Pada tahun 2001 ia kembali menjadi sorotan. Ia dikabarkan terlihat perselisihan dengan Habib Bahar bin Smith nih di lapas Gunung Sindur. Ini menunjukkan bahwa bahkan setelah semua yang terjadi, konflik masih mengikuti dirinya. Kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan, tapi tentang bagaimana seseorang bisa terlihat normal, namun menyimpan sisi gelap yang dalam. Rian bukan orang yang tampak menyeramkan. Ia bisa berbicara, bergaul, bahkan membuat orang percaya padanya. Dan justru itu yang membuatnya berbahaya guys. 11 orang kehilangan nyawa bukan karena kebetulan, bukan karena kecelakaan, tapi karena satu orang yang membiarkan emosi menguasai dirinya. Dan mungkin pelajaran paling penting dari semua ini adalah kita tidak pernah benar-benar tahu siapa orang di sekitar kita.